Film dimulai dengan sebuah rekaman video yang mempertontonkan seorang dukun sedang melakukan ritual pengusiran hantu di sebuah rumah. Setelah beberapa lama berjingkrak dan menari-nari, pisau yang digunakan si dukun bergerak sendiri dan mengarahkan si dukun ke sebuah lemari yang ada di rumah tersebut. Pintu lemari tersebut pun terbuka dengan sendirinya, menandakan adanya kekuatan gaib yang bersemayam di dalam lemari tersebut. Namun nampaknya, kekuatan gaib tersebut terlalu besar untuk dihadapi oleh si dukun. Tubuh si dukun bergerak dengan sendirinya, dan terlihat si dukun tidak kuasa untuk melawan pengaruh tersebut. Si dukun pun menyembelih lehernya sendiri, menggunakan pisau yang sedari tadi ia pegangi. Selamat datang di kanal LKS Movie. Di video kali ini, saya akan membawakan alur cerita film horor dengan judul The Closet. Film yang dirilis tahun 2020 ini, menceritakan tentang perjuangan seorang ayah yang mencari anak perempuannya yang hilang. Dan tentunya, hilangnya si anak tersebut dikarenakan sesuatu hal yang tidak wajar. Tanpa berlama-lama lagi, kita lanjutkan alur cerita filmnya. Tapi sebelumnya, saya mengingatkan kepada teman-teman yang menonton video ini, untuk subscribe channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar jika ada video terbaru dari kanal ini, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat menonton! Film kembali dimulai, dengan seorang pria bernama Sang-won, dan anak perempuannya yang bernama Ina, sedang dalam perjalanan menuju rumah baru mereka, yang akan mereka tempati mulai hari itu. Diketahui, kepindahan mereka berdua ke rumah yang jauh dari keramaian tersebut, atas saran dari dokter, yang sedang mengobati gangguan stres pasca trauma atau PTSD, yang diidap oleh Ina. Penyakit tersebut terlihat jelas, pada perangai Ina yang sangat murung, dan tidak memperdulikan ocehan ayahnya, yang sedang menjelaskan kondisi rumah baru mereka. Bahkan ketika ayahnya memberitahu bahwa boneka baru untuk Ina, adalah edisi khusus yang ia dapatkan dari luar negeri. Ina terlihat jemu diajak mengobrol, dan memilih untuk berpura-pura tertidur. Tidak lama, perjalanan mereka terhentikan oleh sekawanan burung gagak, yang sedang memakan bangkai anak rusa di tengah jalan. Sang-won pun turun, untuk melihat hal tersebut lebih dekat lagi. Sementara itu, Ina tiba-tiba turun dari mobil, dan berjalan memasuki hutan yang ada di sampingnya. Adegan berpindah ke Sang-won yang sedang berjalan menyusuri hutan untuk mencari Ina. Tidak berselang lama, Sang-won pun menemukan Ina sedang berdiri mematung sambil menatap ke arah sebuah rumah. Dan ternyata, rumah tersebut adalah rumah barunya Sang-won dan Ina. Sang-won pun menanyakan kepada Ina, apakah Ina menyukai rumah baru mereka itu. Namun alih-alih menjawab, Ina malah berlalu pergi, menuju ke rumah tersebut duluan. Adegan berpindah ke Sang-won yang sedang merapikan barang-barang miliknya di rumah barunya itu. Lewat jendela lantai 2 rumah itu, Sang-won melihat kalau di luar banyak sekali burung gagak yang terbang mengitari rumahnya. Dan tiba-tiba, Sang-won dikagetkan oleh seekor burung gagak yang menabrak jendela dengan sangat kerasnya. Hal tersebut pun membuat jendela rumah itu sedikit retak, dan terdapat noda darah si burung di jendela itu. Kaca yang retak dan noda darah itu pun membuat Sang-won yang mengidap PTSD juga menjadi sesak nafas dan mengingat sebuah kejadian di masa lalu. Kejadian yang mana membuat Sang-won dan Ina sampai harus mengidap PTSD itu, adalah sebuah kecelakaan mobil, yang menewaskan istri Sang-won. Gejala PTSD itu pun, membuat Sang-won terbaring di lantai dan kejang-kejang. Namun beruntung, Sang-won selalu mengantongi obatnya di saku celananya. Dan setelah meminum obat tersebut, kondisi Sang-won berangsur membaik. Setelahnya, Sang-won menginformasikan perihal yang baru saja ia alami, ke dokter yang menangani masalah dirinya dan anaknya. Si dokter pun mengatakan, bahwa yang baru saja Sang-won alami adalah serangan panik. Dan hal tersebut memerlukan perawatan yang konstan. Atau dengan kata lain, Sang-won harus meminum obatnya secara teratur. Dan untuk Ina, si dokter mengatakan kalau kepindahan mereka ke rumah yang tenang dan jauh dari keramaian, akan membuat kondisi Ina berangsur membaik. Atau jika tidak, upaya terakhir yang bisa dilakukan untuk kesembuhan Ina, adalah memasukkan Ina ke sebuah sekolah kemas seni musik. Namun hal tersebut tidak si dokter rekomendasikan, karena akan membuat Sang-won dan Ina terpisah satu sama lain. Saat waktunya makan malam, terlihat Ina tidak menyentuh sama sekali makanannya, dan lebih memilih untuk menonton kartun di ponselnya. Sementara itu, Sang-won pergi meninggalkan Ina, dan menelpon seorang rekan di pekerjaannya. Diketahui, karena Sang-won sering tidak masuk kerja, posisi Sang-won sebagai arsitektur di pekerjaannya, terancam digantikan oleh orang lain. Tentunya, hal tersebut terjadi karena keluarganya baru saja mengalami tragedi, ditambah lagi Sang-won dan Ina harus menjalani pengobatan pasca kecelakaan tersebut. Mengakhiri teleponnya, Sang-won pun berjanji sesegera mungkin masuk kerja dan memulai pekerjaannya. Sementara itu, Ina menyudahi makan malamnya dan pergi ke kamarnya. Sesampainya di sana, Ina menonton rekaman video ulang tahunnya saat mendiang ibunya masih hidup.
Tidak berselang lama, Ina yang sedang bersedih itu pun terkagetkan oleh suara ketukan di kamarnya. Menduga ayahnya mengetuk pintu, Ina pun langsung menoleh ke arah pintu kamarnya. Namun tiba-tiba, suara ketukan itu terdengar kembali dari arah lemari pakaiannya. Ina pun bangkit dari duduknya, dan memberanikan diri membuka lemari tersebut. Namun terlihat, tidak ada apapun di dalam lemari tersebut, selain pakaiannya saja. Namun ketika sudut pandang kamera berubah, kita bisa melihat ada seorang anak perempuan lain, yang berdiri di belakang Ina. Tidak lama Ina pun menyadari hal tersebut, dan membalikan badannya. Mendengar jeritan dari Ina, Sangwon bergegas pergi ke kamar Ina. Dan setelah beberapa saat menggedor-gedor pintu kamar Ina yang terkunci, Ina pun membuka pintu sambil tersenyum kepada ayahnya. Sangwon pun bertanya, apa yang terjadi, dan kenapa Ina menjerit. Sambil terus memasang senyum di wajahnya, Ina menjawab kalau tidak terjadi apa-apa, dan ia tidak menjerit. Merasa ada sesuatu yang aneh, Sangwon pun mengecek ke dalam kamar Ina. Sesampainya di dalam, Sangwon pun menyadari kalau Ina memegang sebuah boneka, yang terlihat usang dan kotor. Dan setelah mengetahui kalau boneka itu Ina dapati dari dalam lemari, Sangwon pun mengecek isi dari lemari tersebut. Dan setelahnya, Sangwon membujuk Ina untuk membuang boneka yang sudah usang dan kotor itu. Namun karena Ina memohon untuk menyimpan boneka tersebut, Sangwon pun memperbolehkannya. Dan setelah memastikan bahwa Ina baik-baik saja, Sangwon keluar dari kamar Ina. Sampai di sini belum dijelaskan, siapa sosok yang tadi berdiri di belakang Ina, dan kenapa perangai Ina tiba-tiba berubah sangat drastis. Dari yang awalnya pendiam dan pemurung, menjadi kembali normal. Lanjut. Keesokan harinya, Sangwon kembali dibuat terheran-heran, dengan perubahan yang terjadi kepada Ina. Ina terlihat menyantap abis sarapannya dengan lahap, dan berterima kasih atas makanan tersebut. Setelahnya, Ina pun dengan sopan meminta izin untuk bermain di kamarnya. Dan tidak hanya itu, Ina bahkan memeluk ayahnya, dan mengatakan kalau ia sangat senang bisa pindah ke rumah ini, karena ia baru saja mendapatkan seorang teman. Setelah Ina berlalu pergi ke kamarnya, Sangwon sempat memikirkan perkataan Ina, tentang Ina yang mendapatkan seorang teman. Namun karena terlalu senang dengan perubahan yang terjadi pada Ina, Sangwon pun mengabaikan hal tersebut, dan berangkat ke pekerjaannya. Sesampainya di tempat kerja, Sangwon terlihat bersitegang dengan seorang rekannya. Karena rekannya itu, memasukkan seorang arsitek muda untuk mengisi posisi Sangwon sementara waktu. Sebelum kembali pulang, Sangwon berjanji akan segera masuk kerja, setelah dirinya mendapatkan pengasuh untuk Ina. Namun dengan syarat, rekannya itu harus memberhentikan si arsitek muda itu terlebih dahulu. Sesampainya di rumah, Sangwon mendengar Ina tengah berkomunikasi dengan seseorang di dalam kamarnya. Namun saat Sangwon masuk ke kamar Ina, tidak ada siapapun lagi di kamar itu, selain Ina seorang. Ina pun mengaku kalau dirinya sedang membuat lagu, dan jika ayahnya itu ingin mendengarnya, Ina akan memainkannya. Namun Sangwon mengalihkan pembicaraan, dan mengatakan kalau pekerjaannya di proyek pembangunan di pekerjaannya akan segera dimulai. Dan untuk itu, Sangwon harus tinggal di sekitaran lokasi proyek, selama kurang lebih 2 bulanan, dan hanya akan pulang ke rumah di akhir pekan saja. Maka dari itu, Sangwon akan mencarikan pengasuh untuk menemani Ina, selama Sangwon tidak berada di rumah. Sangwon bisa saja membawa Ina tinggal di dekat lokasi pembangunan, namun hal tersebut nantinya akan memperparah PTSD yang diidap oleh Ina. Mendengar hal tersebut, Ina yang tidak mau ditinggal pergi oleh ayahnya, terlihat kesal dengan keputusan sepihak yang dibuat oleh ayahnya itu. Dan meski Sangwon meminta Ina untuk mengerti, dan membujuknya dengan berjanji akan membelikannya hadiah, Ina tetap terlihat kesal, dan bahkan perangainya kembali berubah seperti sebelumnya. Sangwon pun mengakhiri percakapannya, dengan mengatakan akan membahas perihal ini di lain waktu saja. Malam harinya, Sangwon yang sedang membuat sketsa bangunan, mendengar suara Ina yang sedang bermain biola di kamarnya. Dan karena sudah larut malam, Sangwon meneriaki Ina untuk berhenti, dan segera pergi tidur. Namun alih-alih menghentikan permainannya, Ina malah bermain lebih keras dengan nada yang memekakan telinga. Sangwon pun terlihat kesal, dan pergi ke kamar Ina, untuk menghentikan Ina secara langsung. Namun bertepatan dengan Sangwon membuka pintu kamar Ina, suara biola tersebut tiba-tiba menghilang. Dan Ina pun tidak terlihat sedang bermain biola, melainkan sedang tertidur. Melihat hal tersebut, Sangwon pun berniat untuk keluar dari kamar Ina, namun urung setelah pintu lemari Ina terbuka dengan sendirinya. Sangwon pun menutup kembali lemari tersebut, namun tidak berselang lama, pintu lemari tersebut kembali terbuka dengan sendirinya. Dan untuk kedua kalinya Sangwon mendekati lemari itu kembali, namun tiba-tiba, dari dalam lemari itu, keluar si dukun yang sempat kita lihat di awal film. Si dukun tersebut pun mendekati Sangwon yang sudah terduduk ketakutan di lantai, dan menyembelih lehernya sendiri di depan Sangwon. Dan ternyata, apa yang baru saja Sangwon alami hanyalah sebuah mimpi. Setelah menenangkan diri untuk beberapa saat, Sangwon pun mendapati kertas hasil kerjanya semalam, telah dirobek menjadi beberapa bagian. Menduga itu ulah dari Ina yang kesal kepadanya, Sangwon pun pergi ke kamar Ina untuk menegurnya.
Namun alih-alih mendapati Ina berada di kamarnya, Sangwon malah menemukan boneka yang kemarin ia berikan pada Ina, sudah dalam keadaan rusak terkoyak-koyak. Dan tidak hanya itu saja, Sangwon pun mendapati biola milik Ina, sudah dalam keadaan rusak juga. Setelahnya, lewat jendela kamar Ina, Sangwon bisa melihat Ina sedang berada di luar. Namun karena terhalang oleh badan Ina, Sangwon tidak melihat kalau Ina baru saja membunuh seekor burung gagak dengan menggunakan pisau cutter. Selain itu, kita bisa melihat kalau salah satu bola mata Ina terbalik dengan sendirinya. Hal tersebut membuat kita tahu kalau Ina sedang dalam pengaruh kekuatan gaib. Entah itu Ina dirasuki, atau hadirnya sesosok hantu yang sempat Ina sebut sebagai teman baru saat mengobrol dengan Sangwon sebelumnya. Dan apapun itu, yang jelas hal tersebut pastinya berkaitan dengan lemari yang ada di kamar Ina. Lanjut. Sangwon terlihat memicingkan matanya, mencoba melihat apa yang sedang dilakukan Ina. Namun perhatiannya teralihkan oleh sebuah pesan dari rekan kerjanya yang meminta Sangwon untuk mulai masuk kerja esok hari, sesuai dengan janji Sangwon sebelumnya. Setelah mendapat pesan tersebut, Sangwon pun menelpon kembali dokter keluarga mereka dan meminta si dokter untuk mendaftarkan Ina ke sekolah kemas seni musik yang sempat mereka berdua bahas sebelumnya. Diketahui, karena agen asisten rumah tangga tidak kunjung mengirimkan pengasuh untuk Ina, Sangwon memutuskan untuk memasukkan Ina ke kema musik tersebut karena dirinya harus mulai fokus kepada pekerjaannya. Keesokan harinya, Sangwon yang akan pergi ke tempat kerja, dihentikan oleh Ina, yang menagih janji Sangwon untuk melanjutkan diskusi perihal di mana Ina akan tinggal, selama Sangwon fokus dengan pekerjaannya. Namun Sangwon mengulur janjinya, dengan mengatakan kalau diskusi akan dilanjutkan nanti malam saja, sepulangnya ia dari pekerjaannya. Dan setelahnya, Sangwon pun mengalihkan pembicaraan, dengan mengatakan kalau ia sedang memesan sebuah boneka untuk Ina. Mendengar hal tersebut, Ina pun terlihat sangat marah. Dan sambil berlalu pergi, Ina mengatakan beberapa kata kasar kepada Sangwon. Melihat anaknya seperti itu, Sangwon pun menghentikan Ina dan mencoba memberinya pengertian. Namun Ina dengan kalap berteriak-teriak, meminta Sangwon untuk melepaskan dirinya. Dan saat Ina berteriak-teriak, kita bisa mendengar kalau suara Ina berubah menjadi lebih berat dan menyeramkan. Mendengar hal tersebut, Sangwon pun terkejut dan melepaskan Ina. Namun sebelum Sangwon menduga-duga tentang hal tersebut, perhatiannya teralihkan oleh kedatangan seorang pengasuh untuk Ina, yang dikirim oleh sebuah agensi. Dan setelah sepakat dengan upah untuk si pengasuh, Sangwon pun berangkat ke tempat kerjanya. Sepeninggalan Sangwon, si pengasuh terlihat berada di kamar Sangwon, dan sedang menelpon seseorang. Lewat percakapan telepon itu, kita bisa tahu kalau si pengasuh ini ternyata seorang pencuri, yang berniat mengambil barang-barang berharga milik Sangwon. Dan terlihat, ia juga sudah mengambil beberapa perhiasan milik mendiang istrinya Sangwon. Tidak berselang lama, si pengasuh mendengar suara gaduh yang berasal dari kamar Ina. Ia pun pergi ke lantai 2, untuk melihat apa yang tengah terjadi. Sementara itu, Sangwon terlihat sudah sampai di lokasi proyek, dan kedatangannya sudah ditunggui oleh orang-orang penting dalam proyek tersebut. Mungkin investor, atau pemilik perusahaan yang mempekerjakannya. Kembali lagi ke si pengasuh. Lagi-lagi ia terlihat sedang menelpon seseorang, dan kali ini ia mengeluh tentang Ina yang membuat kegaduhan di kamarnya, dan tidak mau memakan makanan yang si pengasuh itu siapkan untuknya. Si pengasuh pun dibuat kaget, ketika mengetahui di dalam segelas susu yang ia siapkan untuk Ina sebelumnya, ada seekor ikan hidup yang Ina taruh di dalamnya. Dan Ina yang ternyata sedari tadi mengawasi si pengasuh, tertawa dengan puas ketika mengetahui si pengasuh itu berhasil ia kerjai. Kembali ke Sangwon, yang mendapat telepon dari agen pekerja yang mengirim si pengasuh tadi. Lewat percakapan telepon itu, kita bisa mengetahui kalau si pengasuh urung untuk bekerja dengan Sangwon, dan ia sudah pergi dari rumah Sangwon, meninggalkan Ina seorang diri di sana. Dan meski Sangwon memprotes hal tersebut, si agen tidak bisa berbuat apa-apa lagi, selain menyarankan Sangwon untuk segera kembali pulang ke rumah. Dan setelah percakapan telepon itu berakhir, kita bisa tahu kalau dokter keluarga Sangwon sudah mendaftarkan Ina ke sekolah kemas seni musik, dan Ina sudah bisa masuk mulai minggu depan. Malam pun tiba, dan diketahui Sangwon masih belum juga pulang ke rumah. Di adegan ini kita akan melihat, Ina tengah berdiri di depan lemarinya, dan seolah sedang berbicara dengan seseorang. Ina mengatakan, kalau ia juga ingin pergi, dan meminta untuk diajak serta. Tidak lama berselang, pintu lemari tersebut terbuka dengan sendirinya. Dan dari dalam lemari itu, muncul beberapa pasang tangan, yang merangkul Ina dan membawa Ina masuk ke dalam lemari tersebut. Adegan berpindah, 1 bulan setelahnya. Diketahui, Ina telah menghilang tanpa jejak sedikit pun. Kita pun akan melihat, kalau keseharian Sangwon sekarang ini, hanya ia habiskan untuk berupaya mencari keberadaan Ina. Mulai dari menyebar selebaran, sampai rutin berkunjung ke pihak kepolisian, untuk mencari tahu perkembangan kepolisian dalam mencari anaknya tersebut. Namun karena tidak adanya petunjuk sama sekali, kepolisian pun kesulitan dalam mencari Ina.
Kepolisian pun sudah memeriksa si pengasuh, yang mana adalah orang terakhir yang bertemu dengan Ina. Namun lewat pemeriksaan kamera dashboard mobil si pengasuh, dan pemeriksaan menggunakan alat deteksi kebohongan kepada si pengasuh dinyatakan benar-benar tidak mengetahui keberadaan Ina. Sangwon pun meminta bantuan stasiun televisi nasional, untuk memberitakan perihal Ina yang hilang. Namun hal tersebut, malah memunculkan banyak isu miring yang berkembang di masyarakat. Beberapa orang yang diwawancarai perihal hilangnya Ina, semuanya malah memojokkan Sangwon. Detektif yang menangani kasus Ina, mengatakan kalau laporan masyarakat menyatakan hubungan Sangwon dan Ina kurang baik. Seorang dokter di kota itu mengatakan kalau PTSD yang diidap Sangwon, mungkin berkaitan dengan hilangnya Ina. Dan bahkan rekan kerjanya juga memojokkan Sangwon, dengan mengatakan kalau sebelum Ina menghilang, Sangwon terlihat gugup dan cemas. Dan lewat siaran berita yang menyiarkan soal hilangnya Ina, kita bisa tahu kalau kasus anak hilang di kota itu bukan kali pertamanya terjadi, melainkan sudah terjadi beberapa kali dalam rentang waktu beberapa tahun ke belakang. Kita pun bisa melihat seorang pria yang sedang menonton berita tersebut, di sebuah kedai makan. Dan pria ini, adalah salah satu tokoh penting dalam film ini. Adegan berpindah, ke Sangwon yang sedang mengecek sebuah forum yang membahas hilangnya Ina, terganggu oleh koneksi internetnya yang tiba-tiba terputus. Dan setelah menghubungi teknisi internet, Sangwon pun mengisi waktunya dengan pergi ke kamar Ina. Di dalam kamar Ina, Sangwon tiba-tiba ingin mengecek buku lagu milik Ina. Dan intuisinya itu membuat Sangwon mengetahui, kalau Ina menggambar sesosok anak perempuan dan sebuah lemari, di dalam buku lagunya itu. Merasa gambar itu merujuk ke lemari yang ada di kamar itu, Sangwon pun berniat membuka lemari tersebut. Namun Sangwon mengurungkan niatnya, setelah mendengar bunyi bel rumahnya. Dan ternyata, yang berkunjung ke rumahnya adalah pria yang tadi kita lihat di kedai makan. Setelah mengaku dirinya adalah teknisi internet, pria ini pun langsung mengecek ruangan demi ruangan di rumah Sangwon, dengan menggunakan sebuah alat. Alat yang dinamai EMF ini, pria itu akui untuk mencari masalah di kabel internet milik Sangwon. Namun anehnya, alat tersebut mengarahkan si pria itu, ke kamarnya Ina. Sangwon pun mulai curiga dengan gelagat si pria ini, dan meminta kartu nama si pria tersebut. Namun perhatian Sangwon teralihkan, oleh bunyi bel rumahnya yang lagi-lagi berbunyi. Sementara Sangwon membukakan pintu depannya, kita bisa melihat kalau alat milik si pria itu, bereaksi ketika si pria itu berada di depan lemari Ina. Sementara itu, Sangwon kedatangan teknisi internet lain, yang mengatakan kalau ada seseorang yang memotong kabel internet Sangwon, di kotak terminal internet yang berada di depan rumahnya Sangwon. Adegan berpindah, ke Sangwon yang sedang menyeret teknisi internet palsu tadi, keluar dari rumahnya. Diketahui, pria tersebut bernama Kyung-hun, dan dialah yang menyabotase terminal internet Sangwon, agar ia bisa masuk ke rumah Sangwon, dengan berpura-pura menjadi teknisi internet. Dan alat yang tadi ia gunakan, bukan untuk mendeteksi kabel internet yang rusak, melainkan untuk mendeteksi sumber kekuatan supernatural di rumah Sangwon. Lanjut. Kyung-hun pun menjelaskan, kalau keberadaannya di sini untuk membantu Sangwon menemukan anaknya. Namun Sangwon tidak mempercayai perkataan Kyung-hun, dan berniat menelpon polisi, guna melaporkan sabotase yang dilakukan oleh Kyung-hun. Namun saat Kyung-hun bertanya apakah sebelum menghilang kepribadian Ina berubah, bertindak aneh, berbicara sendiri, dan berteriak di depan lemarinya, Sangwon pun mengurungkan niatnya menelpon polisi, karena apa yang ditanyakan oleh Kyung-hun, persis dengan apa yang terjadi pada Ina sebelumnya. Kyung-hun pun menjelaskan, bahwa Ina bukan satu-satunya anak yang menghilang dari rumahnya secara misterius. 32 anak telah dilaporkan menghilang semenjak tahun 1998, di kota tempat mereka berada. Dan menurut penelitian Kyung-hun selama 10 tahun, 32 anak tersebut memiliki gejala seperti Ina, sebelum mereka semua menghilang. Dan setelah Kyung-hun mengaku bahwa dirinya adalah seorang praktisi eksorsisme nomor 1 di Korea Selatan, Sangwon pun mempersilahkan Kyung-hun masuk, untuk membahas lebih detail lagi, tentang apa yang akan ia lakukan, untuk membantu Sangwon menemukan Ina. Di dalam rumah, Kyung-sun memperlihatkan berkas anak-anak yang hilang kepada Sangwon. Dan lewat berkas tersebut, kita bisa tahu kalau anak-anak yang menghilang itu, sempat menggambar sesosok anak perempuan dan lemari, seperti yang Ina gambar di buku lagunya. Selain itu, Kyung-hun memperlihatkan rekaman video seorang dukun wanita, yang sedang melakukan ritual pengusiran hantu di sebuah rumah. Video yang sempat kita lihat, di awal film ini. Kyung-hun pun menjelaskan bahwa dukun wanita itu adalah ibunya, dan sebelum anak-anak menghilang, arwah ibunya Kyung-hun selalu mendatangi orang tua si anak di dalam mimpi, untuk memperingatkan si orang tua kalau anaknya sedang dalam bahaya. Dan seperti kita tahu, Sangwon pun pernah didatangi oleh dukun wanita ini, di dalam mimpinya. Menutup penjelasannya, Kyung-hun pun memperlihatkan sosok hantu yang terekam kamera, saat hantu tersebut membunuh ibu Kyung-hun. Hantu yang Kyung-hun namai anak iblis ini, adalah hantu yang menculik Ina dan anak-anak lainnya sebelum Ina
Mendengar penjelasan Kyung Hun yang sulit dicerna oleh logika, lagi-lagi Sang Won tidak percaya kepada Kyung Hun, dan menyuruh Kyung Hun untuk pergi dari rumahnya. Namun sebelum Kyung Hun pergi, ia mengatakan kalau hanya dirinya lah yang mempercayai Sang Won, dan mengetahui bahwa Ina benar-benar menghilang. Karena semua orang yang ada di kota ini, beranggapan Ina tidak hilang, melainkan dibunuh oleh Sang Won. Selain itu Kyung Hun pun berkata, kalau Ina akan menghilang selamanya, jika tidak segera ditangani olehnya. Mendengar semua itu, Sang Won pun menghentikan kepergian Kyung Hun, dan mengizinkan Kyung Hun membantu dirinya untuk menemukan Ina. Sambil menurunkan peralatannya dari mobil, Kyung Hun menjelaskan kalau orang yang dibawa oleh si anak iblis, memiliki waktu 49 hari untuk bisa pulang kembali ke alam manusia. Dan jika lebih dari 49 hari, maka orang tersebut akan menjadi pengikut si anak iblis. Atau dengan kata lain, orang tersebut akan meninggal dunia, dan tinggal di dunia gaib. Dan dalam kasus Ina, terhitung dari menghilangnya Ina tinggal memiliki 3 hari lagi, sebelum ia benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Setelahnya, Kyung Hun menyiapkan beberapa alat di kamar Ina, untuk mendeteksi keberadaan makhluk gaib dan aktivitasnya. Ada sebuah lampu detektor yang akan menyala jika ada hantu di dekatnya, dan sebuah kamera untuk merekam aktivitas supernatural yang bisa dilihat tanpa menggunakan alat apapun, seperti benda yang digerakkan oleh hantu. Lagi-lagi Kyung Hun menjelaskan, kalau Ina sekarang berada di alam orang mati. Sebuah dunia yang paralel, dan sama persis dengan dunia manusia. Namun karena adanya suatu pembatas, baik manusia ataupun makhluk gaib, tidak bisa melihat dan berinteraksi satu sama lain. Namun diketahui, ada manusia yang diberi kelebihan mampu berinteraksi dengan alam gaib dan penghuninya. Dalam bahasanya, Kyung Hun mengatakan orang seperti itu disebut selaras. Namun kita lebih mengenalnya dengan beragam istilah lain, seperti indera keenam, atau indigo. Kyung Hun pun mengaku bahwa dirinya selaras, dan mengatakan bahwa Ina pun seperti dirinya. Dan orang yang selaras, rentan dengan pengaruh dan gangguan dari makhluk gaib, seperti contoh ditakut-takuti dan kesurupan. Makanya orang yang selaras membutuhkan jimat untuk melindungi mereka, seperti halnya gelang yang dipakai oleh Kyung Hun. Atau jika tidak, banyak hal buruk yang bisa dilakukan oleh makhluk gaib terhadap orang yang selaras. Salah satunya, tipu daya dan muslihat yang si anak iblis lakukan, untuk menyeret orang yang selaras ke dunianya. Seperti halnya yang sekarang terjadi kepada Ina. Dan jika dibiarkan, Ina lambat laun akan kehilangan ingatannya, dan yang tersisa dari dirinya hanyalah kebencian, yang akan menjadikannya hantu pengikut si anak iblis, yang dikenal dengan nama hantu buta. Dan jika teman-teman masih ingat, si anak iblis ini adalah sosok anak perempuan yang mendatangi Ina, pada malam pertama Ina berada di rumah ini. Lanjut. Diketahui, untuk menyelamatkan Ina, Kyung Hun akan berinteraksi dengan si anak iblis, entah itu bernegosiasi atau melawannya. Kyung Hun memulai pekerjaannya, dengan menempatkan beberapa buah boneka jerami, yang telah ditetesi darah dan dimantrai, di kamar Ina. Boneka jerami ini berfungsi sebagai jebakan, yang akan memancing si anak iblis keluar dari alamnya, dan memainkan boneka tersebut. Karena diketahui, boneka jerami yang telah diberi darah, adalah salah satu benda yang disukai oleh makhluk gaib. Setelah semua persiapan di dalam kamar Ina selesai, Kyung Hun pun menempelkan beberapa kertas mantra di pintu kamar Ina, sebagai pembatas. Agar nantinya jika si anak iblis terpancing ke kamar Ina, si anak iblis tidak bisa keluar lebih jauh lagi. Selain itu, Kyung Hun pun membekali Sang Won dengan sebuah earphone, yang berfungsi untuk mendengar suara di kamar Ina, sekaligus sebagai alat komunikasi dengan Kyung Hun. Setelahnya, mereka berdua pun memantau jebakan tersebut dari ruang kerjanya Sang Won. Tidak berselang lama, mereka berdua pun mendengar suara dari kamar Ina, diikuti oleh lampu detektor hantu yang menyala, dan boneka jerami yang mulai bergerak-gerak dengan sendirinya. Tidak berselang lama, suara yang awalnya hanya suara statis, berubah menjadi musik dari permainan biola. Dan Sang Won hafal betul, kalau musik yang terdengar itu adalah permainan biola dari Ina. Dan setelahnya, pintu lemari Ina terbuka dengan sendirinya. Namun tidak lama, pintu lemari tersebut terbanting dan menutup dengan kerasnya. Mereka berdua pun bergegas pergi ke kamar Ina, untuk mengecek jebakan yang tadi. Dan terlihat, boneka jerami yang tadi sudah hancur semuanya. Atau dengan kata lain, si hantu memang terpancing, namun tidak tertarik untuk memainkan boneka jerami tersebut. Kyung Hun pun mengulang kembali jebakannya, namun kali ini objek yang ia gunakan adalah beberapa boneka milik Ina, yang lagi-lagi dilumuri darah dan dimantrai. Dan setelahnya, mereka berdua kembali ke ruang monitor, untuk memantau jebakannya. Kali ini, sambil menunggu si hantu terpancing ke jebakan, Kyung Hun menanyai beberapa hal tentang Ina kepada Sang Won. Kyung Hun bertanya, apa band favorit Ina, dan siapa teman baiknya Ina? Namun terlihat, Sang Won tidak bisa menjawab satupun pertanyaan muda tersebut. Dengan itu Kyung Hun pun menyadari, kalau hubungan Sang Won dan Ina pada dasarnya memang tidak dekat.
Karena jebakan kali ini belum juga berhasil memancing si hantu, Ki Ung Hun memutuskan untuk mengambil beberapa minuman dari kulkas Sang Won. Namun akibatnya, karena terlalu banyak minum, Ki Ung Hun pun ketiduran. Tidak berselang lama, Sang Won pun melihat kamera yang ditempatkan di luar kamar Ina, tiba-tiba mati dengan sendirinya. Sang Won pun membangunkan Ki Ung Hun untuk memberitahukan hal tersebut. Namun karena Ki Ung Hun tidak kunjung bangun juga, Sang Won pun memutuskan untuk memperbaiki kamera itu seorang diri. Dan setelah memperbaiki kamera yang ternyata kabelnya lepas dengan sendirinya, Sang Won pun mendengar suara Ina yang memanggilnya dari dalam kamar. Dan, alih-alih membangunkan Ki Ung Hun, Sang Won malah memasuki kamar Ina seorang diri, untuk mengecek suara tersebut. Sesampainya di dalam, Sang Won tidak mendapati Ina berada di sana. Sang Won pun menduga suara Ina tadi, berasal dari dalam lemari. Dan tanpa pikir panjang, Sang Won pun membuka pintu lemari tersebut. Sang Won pun mendapati boneka jebakan yang tadi disimpan di luar, berada di dalam lemari tersebut. Dan tiba-tiba, pintu kamar Ina tertutup dengan sendirinya, diikuti dengan kemunculan beberapa sosok hantu anak kecil, yang langsung menyerang Sang Won dari belakang. Beruntung sebelum Sang Won diserang lebih lanjut lagi, Ki Ung Hun menghubungi Sang Won lewat earphone, dan menyuruh Sang Won untuk memejamkan matanya. Diketahui, hantu yang menyerang Sang Won adalah para pengikut si anak iblis yang dinamakan hantu buta. Dan jika manusia diserang oleh hantu buta, dan manusia tersebut memejamkan matanya, maka si hantu buta tidak akan bisa melihat dan merasakan keberadaan manusia tersebut. Dan mungkin hal inilah yang membuat hantu jenis ini, dinamai hantu buta. Lanjut. Ki Ung Hun pun meminta Sang Won untuk terus memejamkan mata, dan ia akan memandunya untuk keluar dari kamar Ina, tanpa Sang Won harus membuka matanya. Dipandu oleh suara Ki Ung Hun, Sang Won pun merayap di lantai, dan menghindari beberapa hantu buta yang terlihat mondar-mandir di ruangan tersebut, yang mencoba mencari keberadaan Sang Won. Tidak berselang lama, para hantu buta merusak semua kamera yang ada di kamar Ina, seolah tahu kalau Sang Won sedang ada yang memandu dari jauh. Ki Ung Hun pun menyuruh Sang Won untuk tetap tenang dan jangan bergerak, dan menunggu Ki Ung Hun yang akan segera menjemputnya. Ki Ung Hun pun beranjak dari duduknya, namun tiba-tiba, terlihat di depan Ki Ung Hun sudah ada si anak iblis, yang menghadang kepergiannya. Si anak iblis itu pun melemparkan Ki Ung Hun dengan kekuatan gaibnya, membuat Ki Ung Hun menghantam lemari yang ada di belakangnya. Di tengah serangan dari si anak iblis, Ki Ung Hun pun menyuruh Sang Won untuk tidak menunggu dirinya, dan bergegas keluar dari kamar Ina. Sang Won pun menuruti Ki Ung Hun, namun sialnya smartwatch yang dipakai oleh Sang Won tiba-tiba berbunyi, membuat para hantu buta langsung mengetahui keberadaan Sang Won. Sang Won pun membuka smartwatch-nya itu, dan melemparkannya ke sisi lain ruangan tersebut. Dan setelah para hantu itu terpancing, Sang Won pun bergegas menuju pintu kamar tersebut, dan berhasil keluar kamar, tepat sebelum para hantu buta itu berhasil menangkapnya. Sementara itu, Ki Ung Hun terlihat mencoba melawan si anak iblis, dengan melempar si anak iblis menggunakan pisau miliknya. Namun laju pisau tersebut dengan mudah dihentikan oleh si anak iblis, dan meski Ki Ung Hun mencoba mendorong laju pisau itu menggunakan mantranya, namun kekuatan si anak iblis ternyata lebih besar dari dugaan Ki Ung Hun. Ki Ung Hun pun dibuat tidak berdaya, ketika si anak iblis tersebut mencekiknya dari kejauhan. Terlepas dari situasi genting yang sedang ia hadapi, Ki Ung Hun menyadari kalau si anak iblis ternyata adalah salah satu anak hilang yang bernama Myung Jin. Si anak iblis pun mencoba menghabisi Ki Ung Hun, dengan menghujamkan pisau milik Ki Ung Hun, ke tubuh Ki Ung Hun. Tidak berselang lama, Sang Won pun tiba di ruang kerjanya, dan mendapati Ki Ung Hun sudah dalam kondisi yang lemah dan bersimbah darah. Adegan berpindah ke Sang Won yang berhasil melarikan Ki Ung Hun ke rumah sakit, sebelum kondisi Ki Ung Hun lebih parah lagi. Dan sebelum menjalani operasi, Ki Ung Hun pun mengatakan kepada Sang Won, kalau si anak iblis yang mereka hadapi tadi, adalah arwah dari salah satu anak hilang yang bernama Myung Jin. Sampai sini kita bisa tahu, selain mempunyai kekuatan gaib yang tinggi, si anak iblis ini cukup pintar dalam menghadapi manusia. Karena terbukti ia tidak terpancing oleh jebakan Ki Ung Hun, dan malah menjebak balik Sang Won, juga menempatkan Sang Won dan Ki Ung Hun di tempat berbeda, untuk selanjutnya diserang secara terpisah. Lanjut. Menanggapi perkataan Ki Ung Hun, tentang identitas dari si anak iblis, Sang Won pun membuka berkas data anak-anak hilang. Di dalamnya, selain menemukan alamat tempat tinggal keluarga Myung Jin, Sang Won pun mengetahui kalau boneka yang Ina temukan sebelumnya, adalah boneka milik Myung Jin dulu. Berbekal informasi tersebut, Sang Won pergi ke alamat kediaman keluarga Myung Jin, untuk mencari tahu bagaimana fenomena ini bermula, guna mencari petunjuk untuk menyelamatkan Ina. Karena diketahui, Myung Jin adalah anak pertama yang dilaporkan menghilang secara misterius, dan berperan sebagai pimpinan bagi para hantu buta, yang mana dulunya adalah anak-anak yang hilang setelah Myung Jin. Sesampainya di pusat informasi, untuk distrik daerah di mana keluarga Myung Jin tinggal, Sang Won diberitahu kalau mendiang Myung Jin mempunyai seorang ayah, yang mengasingkan dirinya di sebuah gunung yang ada di distrik tersebut. Sementara itu, Ki Ung Hun yang telah selesai dioperasi, bermimpi didatangi oleh mendiang ibunya.
Dan hal tersebut membuat Kyung-hun seketika itu juga terbangun dari komanya, dan memasang wajah yang menggambarkan dirinya telah diberitahu sesuatu hal, di dalam mimpinya barusan. Kembali ke Sangwon, yang sedang dalam perjalanan menuju tempat tinggal ayahnya Myung-jin. Setelah beberapa lama berjalan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi oleh manekin di sepanjang jalannya, Sangwon pun sampai di sebuah rumah yang terlihat sangat kumuh. Di rumah tersebut, Sangwon pun mendapati sebuah ruangan yang dalam keadaan tertutup, dan disegel oleh kertas mantra. Hal serupa yang dilakukan oleh Kyung-hun pada pintu kamar Ina sebelumnya. Tidak berselang lama, ayah Myung-jin pun datang dan langsung bertanya kepada Sangwon, siapa Sangwon, dan ada urusan apa datang kemari. Sangwon pun mengatakan, kalau ia ingin mengetahui beberapa hal tentang hilangnya Myung-jin, yang mungkin bisa membantunya dalam menemukan anaknya yang juga hilang. Menanggapi pertanyaan tersebut, ayah Myung-jin pun bercerita, kalau Myung-jin hilang saat sedang tidur di kamar yang saat ini ia segel. Lalu istrinya pergi mencarinya, namun ikut menghilang juga. Ayah Myung-jin pun mengaku, kalau ia sudah mencari anak dan istrinya itu selama 10 tahun, sebelum akhirnya ia menyerah. Setelahnya, 10 tahun lagi ia habiskan untuk mengasingkan dirinya, dengan harapan bisa melupakan anak dan istrinya tersebut. Ayah Myung-jin pun mengakhiri ceritanya, dengan menyuruh Sangwon untuk pergi, karena kedatangan Sangwon hanya menggali lagi kenangan buruk, yang selama ini ia coba kubur dalam-dalam. Namun Sangwon terlihat belum puas dengan informasi tersebut, dan bertanya tentang apa yang terjadi kepada Myung-jin, sebelum ia menghilang. Selain itu, Sangwon pun memperlihatkan boneka milik Myung-jin, yang ia bawa serta dengannya. Melihat boneka itu, ayah Myung-jin pun terlihat ketakutan dan mendadak menggila. Ia pun merebut boneka itu dari Sangwon, dan membawanya masuk ke dalam ruangannya yang tersegel. Sesampainya di dalam, ia pun langsung membakar boneka tersebut. Namun setelah boneka itu terbakar, lemari yang berada di dalam ruangan itu terbuka dengan sendirinya, diikuti oleh kemunculan hantu Myung-jin, yang langsung menyerang ayahnya tersebut. Dan setelah beberapa saat menyerang ayahnya itu dengan kekuatan gaib, hantu Myung-jin pun menjerat leher ayahnya menggunakan tali tambang yang ada di sana, dan menggantung ayahnya di langit-langit ruangan itu. Sementara itu di luar, Sangwon yang mendengar suara kegaduhan dari dalam, memutuskan untuk memasuki ruangan tersebut, dan mengecek apa yang tengah terjadi. Namun tiba-tiba, Sangwon diserang oleh ayah Myung-jin, dengan menggunakan sebilah celurit. Sangwon pun dengan sigap melawan, dan berhasil menjatuhkan celurit tersebut dari tangan ayah Myung-jin. Namun meskipun seperti itu, ayah Myung-jin tidak berhenti menyerang Sangwon. Ia pun berhasil menjatuhkan Sangwon, dan mencekik lehernya Sangwon dengan sangat kuat. Dan lewat bola mata ayah Myung-jin yang memutih, kita bisa tahu kalau ayah Myung-jin tengah dirasuki oleh hantu Myung-jin. Lanjut, Sangwon yang sudah kehabisan nafas karena dicekik, tiba-tiba mendapat gambaran tentang masa lalu keluarga Myung-jin yang sebenarnya. Semua bermula pada tahun 1998, saat beberapa negara di Asia dilanda krisis keuangan, atau yang lebih kita kenal dengan krisis moneter atau Krismon. Selain Indonesia, Thailand dan beberapa negara Asia lainnya, Korea Selatan pun menjadi salah satu negara yang terkena dampaknya juga. Dan akibat krisis keuangan tersebut, ayah Myung-jin yang seorang pengusaha menjadi bangkrut dan terlilit hutang. Stres akan hal tersebut, ayahnya Myung-jin pun merasa sudah tidak mampu lagi menanggung beban hidup di dunia. Ia pun membunuh istrinya, lantas mengunci Myung-jin di sebuah lemari pakaian. Dan setelahnya, ayah Myung-jin memenuhi seisi ruangan dengan asap karbon monoksida. Membuat Myung-jin kecil yang tidak berdosa, tewas saat itu juga. Namun diketahui, jasadnya Myung-jin tidak pernah diketemukan setelahnya. Namun di sini, tidak dijelaskan kenapa ayah Myung-jin masih hidup sampai saat ini. Bisa jadi karena karbon monoksida tidak membunuhnya, atau ia mengurungkan niatnya untuk bunuh diri, dan pergi meninggalkan istri dan anaknya yang sudah dalam keadaan tewas. Lanjut. Kembali ke Sangwon yang masih dicekik oleh ayah Myung-jin. Sebelum Sangwon kehabisan nafas, Kyung-hun datang dan melepaskan ayahnya Myung-jin dari kekuatan gaib yang mempengaruhinya. Dan beberapa saat setelahnya, ayah Myung-jin pun ditarik masuk ke dalam lemari, dan dibawa ke dunia gaib oleh Myung-jin. Dan untuk alasan kenapa Kyung-hun mengetahui lokasi keberadaan Sangwon, tidak lain karena diberitahu oleh mendiang ibunya, lewat mimpi. Di perjalanan pulang, Sangwon bercerita ke Kyung-hun, tentang dirinya yang bisa melihat masa lalu Myung-jin. Menanggapi hal tersebut Kyung-hun pun berkata, jika Sangwon bisa berbagi ingatan dengan makhluk gaib, itu tandanya Sangwon adalah orang yang selaras, seperti halnya dirinya dan Ina. Dan merujuk ke masa lalu Myung-jin, Kyung-hun pun mengatakan kalau semua mulai masuk akal kali ini. Menurut Kyung-hun, kebencian Myung-jin kepada orang tua yang membunuhnya, menjadikannya arwah jahat dengan kekuatan yang sangat tinggi. Lalu tahun demi tahun, Myung-jin membawa pergi anak-anak yang notabene mengalami kekerasan dari orang tuanya, baik itu kekerasan fisik, verbal, ataupun pengabaian. Dan untuk Ina, ia termasuk dalam kategori diabaikan. Karena meski kebutuhan Ina tercukupi, dan kerap kali dibelikan hadiah, secara naluriah Ina bisa mengetahui kalau Sangwon lebih mementingkan pekerjaannya, ketimbang Ina.
Dan seperti kita tahu juga, Sangwon berencana untuk menyimpan Ina di sebuah sekolah asrama, agar dirinya bisa lebih fokus dalam bekerja. Padahal Ina masih berduka atas kepergian ibunya, dan yang Ina butuhkan hanyalah kasih sayang dari ayahnya. Hal tersebut pun membuat Ina bersedih, dan kesedihan Inalah yang memanggil hantu Myungjin. Atau dengan kata lain, Sangwonlah yang membuat Ina pergi menghilang. Setelah beberapa lama berkendara, Kyung-hun menghentikan mobil karena ia harus buang air kecil. Setelah Kyung-hun selesai, Sangwon pun meminta Kyung-hun untuk memasukkan dirinya ke alam gaib, tempat Ina berada sekarang ini, guna menjemput Ina. Mendengar hal tersebut, Kyung-hun langsung menolak permintaan Sangwon mentah-mentah. Karena meskipun hal tersebut bisa dilakukan, karena Sangwon orang yang selaras, namun hal tersebut dinilai terlalu berbahaya untuk dilakukan. Namun setelah Sangwon memohon berulang kali, dan berjanji akan membayar berapapun yang Kyung-hun minta, Kyung-hun pun bersedia untuk membantu Sangwon agar bisa pergi ke dunia gaib. Sebelum ritual dimulai, Kyung-hun pun menjelaskan, kalau Sangwon hanya bisa berada di dunia gaib selama 30 menit saja, karena jika lebih dari itu, Sangwon akan berubah menjadi hantu, seperti yang terjadi kepada anak-anak hilang yang menjadi hantu buta. Sementara Kyung-hun mempersiapkan peralatan yang akan digunakannya untuk ritual, Sangwon terlihat meminum beberapa pil kafein, untuk memicu serangan panik yang dideritanya. Karena diketahui, penyakit serangan panik yang diidapnya, membuat kemampuan Sangwon untuk berinteraksi dengan hal gaib menjadi aktif. Dan tentunya, untuk bisa menyeberang ke dunia gaib, kemampuan Sangwon tersebut harus dalam keadaan aktif. Tidak berselang lama, Kyung-hun pun datang, dan memberitahu bahwa semua persiapan sudah siap, dan ritual sudah bisa dimulai. Selain itu, Kyung-hun pun mengingatkan kepada Sangwon, untuk selalu waspada sesampainya di dunia gaib nanti. Karena dipastikan, hantu Myungjin akan menyerang Sangwon habis-habisan untuk menggagalkan Sangwon menjemput Ina. Ritual pun dimulai, dengan Kyung-hun yang mengambil darah Sangwon, dan meneteskannya ke sebuah tungku api. Diketahui, api tersebut akan menjadi penanda, jika terjadi sesuatu kepada Sangwon di dunia gaib nantinya. Setelahnya, Kyung-hun pun membakar sebuah boneka jerami yang dipasangi foto Myungjin, di tungku api lainnya. Hal ini ditujukan agar portal atau pintu ke dunia gaib ciptaan Myungjin bisa terbuka. Lanjut. Setelahnya, Sangwon pun masuk ke dalam lemari, dan Kyung-hun menutup pintunya dari luar, serta menyegelnya menggunakan kertas mantra. Hal ini bertujuan, agar ketika portal terbuka, tidak ada penghuni dunia gaib yang bisa masuk ke dunia manusia. Setelah beberapa saat Kyung-hun merapalkan mantra dan menabuh alat musiknya, efek pil kafein di tubuh Sangwon pun terlihat sudah bereaksi, membuat Sangwon mendapatkan gambaran tentang kecelakaannya di masa lalu. Dan di dalam gambarannya itu, mendiang istri Sangwon menyadarkan Sangwon dari serangan paniknya, dengan menyentuh Sangwon. Dan itu tandanya, Sangwon sudah berpindah ke dunia gaib. Dan setelah Sangwon keluar dari lemari, kita akan melihat kalau Sangwon berada di kamar Ina, namun versi dunia gaibnya. Baru beberapa saat Sangwon berada di sana, ia langsung diserang oleh beberapa bilah pisau yang melayang dengan sendirinya. Sangwon pun bergegas menyelamatkan dirinya, dengan keluar dari kamar tersebut. Namun di luar, sudah ada ayah Myungjin yang langsung menerjang dan menangkap dirinya. Tidak hanya itu, pisau yang tadi menyerangnya, berhasil membobol pintu kamar, dan kembali melesat ke arah Sangwon. Beruntung Sangwon menyadarinya, dan dengan cekatan menghindarinya. Pisau tersebut pun malah menusuk ayah Myungjin, membuat ayah Myungjin marah dan melemparkan Sangwon ke lantai 1. Setelah beberapa saat meringis kesakitan, Sangwon pun membuka matanya, dan melihat ayah Myungjin tengah tergantung di langit-langit beserta orang tua anak-anak yang hilang lainnya. Melihat hal tersebut, Sangwon langsung memalingkan mukanya, namun, di depannya sudah ada arwah istrinya, yang langsung menyerangnya menggunakan sepotong kaca. Sementara itu, Kyung-hun yang melihat api di tungku melemah, dan api di boneka jerami padam, menyadari kalau Sangwon mulai diserang oleh hantu Myungjin. Kyung-hun pun dengan sigap, menempelkan kertas mantra di boneka jerami tersebut. Dan efeknya, arwah istri Sangwon tidak bisa melanjutkan penyerangannya kepada Sangwon, seolah pergerakannya ada yang menghentikan. Dan ternyata, itu bukanlah arwah istri Sangwon, melainkan hantu Myungjin yang merubah wujudnya. Kesempatan itu pun digunakan Sangwon, untuk pergi keluar dari rumah tersebut, dan melanjutkan pencariannya terhadap Ina. Sepeninggalannya Sangwon, hantu Myungjin pun menyadari, kalau ada yang membantu Sangwon dari jauh. Dengan kekuatan gaibnya, hantu Myungjin pun merobek kertas mantra di lemari Ina, dan mengirimkan para hantu buta untuk menyerang Kyung-hun. Dan tidak ada lagi yang bisa Kyung-hun lakukan, selain menahan lemari tersebut dengan kekuatan fisiknya. Kembali ke Sangwon yang sudah berada di luar, dan mendapati beberapa arwah dari anak-anak yang hilang, tengah bermain bersama dengan riangnya. Sangwon pun memanggil-manggil nama Ina, berharap Ina ada di antara arwah anak-anak tersebut. Namun hal tersebut, malah membuat anak-anak itu mengalihkan perhatiannya kepada Sangwon. Mereka pun menampakkan sosok seram mereka, dan mulai menyerang Sangwon secara bergantian, menggunakan beragam senjata tajam. Tidak lama, Sangwon pun melihat Ina berada di belakang para hantu buta, dan tengah memainkan biolanya. Sangwon pun menerobos para hantu buta, dan berlari menuju Ina.
Para hantu buta pun menghalangi Sang Won, dengan menikam dan menyayat Sang Won berulang kali. Namun hal tersebut, tidak bisa menghentikan tekad Sang Won untuk menyelamatkan Ina. Namun sayangnya, setelah sampai ke tempat Ina berada, tiba-tiba dari arah samping datang sebuah truk yang langsung menabrak mereka berdua. Adegan pun berpindah ke kilas balik saat keluarga Sang Won kecelakaan dulu. Diketahui, istri Sang Won yang bernama Seung Hee itu mati, karena melindungi Ina saat mobil mereka terguling. Seung Hee pun sempat berpesan kepada Sang Won, untuk melindungi Ina sekuat tenaga. Dan pesan itulah, yang selama ini dilupakan oleh Sang Won. Karena seperti kita tahu, pasca tragedi tersebut Sang Won malah terlihat dingin kepada Ina, dan lebih memprioritaskan pekerjaannya. Lanjut. Setelah ditabrak truk gaib tersebut, Sang Won dan Ina langsung berbaring tidak berdaya di tanah. Namun tidak lama Sang Won tersadarkan oleh hantu Myung Jin, yang menanyakan perihal tujuan Sang Won datang ke dunia ini. Karena jika untuk menjemput Ina, hal tersebut tidak mungkin Myung Jin biarkan. Karena selain Ina sebentar lagi menjadi bagian dari dunia ini, Myung Jin pun mengetahui kalau Sang Won sempat ingin menyingkirkan Ina, dengan memasukkannya ke sekolah asrama. Mendengar hal tersebut, Sang Won tidak menanggapinya dengan mencari pembenaran, atas kesalahan yang telah ia lakukan. Namun Sang Won meminta maaf, atas apa yang telah ayah Myung Jin lakukan kepada Myung Jin. Selain itu, Sang Won mengatakan apa yang terjadi kepada Myung Jin, tidak lain kesalahan orang dewasa, dan kesalahan orang tua seperti dirinya. Emosi Myung Jin pun terlihat tersulut oleh perkataan Sang Won, membuatnya langsung melemparkan Sang Won ke pohon dan mencekiknya. Sementara itu, terlihat Kyung Hun semakin kewalahan menahan para hantu buta, dan malah dirinya yang balik ditarik ke dalam lemari. Namun tiba-tiba, Kyung Hun mengingat sebuah pesan dari mendiang ibunya, yang datang ke alam mimpinya saat Kyung Hun tengah koma di rumah sakit. Dan pesan itu berbunyi, "Jangan lupa ibu." Kyung Hun pun melepas gelang jimat pelindungnya, dan sekuat tenaga melepaskan diri dari para hantu buta. Sementara itu, Ina terlihat hampir sepenuhnya menjadi hantu buta, dan sudah mulai bisa diperintah oleh Myung Jin. Myung Jin pun memberi Ina sebilah pisau, dan menyuruh Ina untuk membunuh Sang Won, yang tidak bisa bergerak, karena dikunci oleh kekuatan gaib Myung Jin. Ina pun menghampiri ayahnya itu, dan menghujamkan pisaunya ke arah Sang Won. Namun tiba-tiba, terdengar suara seorang wanita yang memanggil Myung Jin. Dan suara tersebut, membuat Myung Jin melepaskan kekuatan gaibnya, membuat Sang Won berhasil selamat, sesaat sebelum pisau Ina menusuknya. Dan ternyata, suara yang membuat Myung Jin melemah itu, tidak lain adalah suara dari arwah ibu kandungnya Myung Jin. Namun kedatangan arwah ibunya Myung Jin, bukan secara kebetulan terjadi. Diketahui, arwah tersebut hanyalah semacam gambaran yang dibuat oleh Kyung Hun, untuk menyentuh emosi terdalam milik hantu Myung Jin, agar kekuatannya melemah. Dan cara inilah, yang diisyaratkan dengan pesan, "Jangan lupakan ibu," oleh arwah ibunya Kyung Hun. Arwah ibu Myung Jin pun meminta maaf, dan meminta Myung Jin untuk ikut dengannya dan beristirahat. Myung Jin pun menangis, dan langsung menghampiri ibunya, untuk memeluknya. Namun Kyung Hun yang sudah kehabisan tenaga, membuat gambaran arwah ibunya Myung Jin menghilang, sebelum Myung Jin bisa memeluknya. Dan akibatnya, Myung Jin menjadi kebingungan dan tangisannya pun semakin menjadi-jadi. Melihat hal tersebut, Sang Won pun menghampiri Myung Jin, memeluknya, dan berkata, "Ayah minta maaf." Mendengar ketulusan dalam kata-kata Sang Won, Myung Jin pun menangis sejadi-jadinya dalam pelukan Sang Won, dan melepaskan semua kebencian dari hatinya. Hal tersebut membuat kekuatan jahat di dunia ciptaan Myung Jin itu pun sirna. Karena terlihat, anak-anak hilang pengikut Myung Jin yang menjadi hantu buta pun, secara serempak melepaskan kebencian mereka. Sekilas Sang Won bisa melihat gambaran masa lalu anak-anak tersebut, yang sangat menyedihkan. Sementara itu, api di tungku mulai padam, karena keberadaan Sang Won di dunia gaib, sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Namun karena Sang Won belum juga kembali, Kyung Hun pun memperpanjangnya menggunakan kekuatannya, namun terlihat Kyung Hun sangat kepayahan melakukannya, karena tenaganya sudah hampir terkuras habis. Setelah semua kebencian dan kejahatan di dunia gaib tersebut sirna, Myung Jin dan anak-anak yang lainnya pun menghilang dari tempat tersebut. Namun Sang Won terlihat terkena serangan panik, menandakan kemampuannya untuk berinteraksi dengan hal gaib sudah mulai turun. Dengan sekuat tenaga, Sang Won pun membopong Ina yang masih tidak sadarkan diri, dan mencari jalan keluar dari dunia tersebut. Namun karena dunia ciptaan Myung Jin sudah tidak ada lagi, rumah beserta lemari tempat tadi Sang Won masuk pun turut menghilang. Namun setelah beberapa saat berlari, Sang Won pun akhirnya menemukan sebuah celah yang bersinar, ia pun mempercepat larinya dan menerjang masuk celah tersebut. Sang Won pun berhasil membawa pulang Ina dengan selamat. Setelah memberi selamat kepada Sang Won, Kyung Hun pun berniat menutup lemari tersebut. Namun sebelum menutup lemari tersebut, Kyung Hun melihat Myung Jin tengah berjalan bergandengan dengan arwah ibunya, menandakan arwahnya sudah dalam keadaan tenang. Beberapa hari setelahnya, kita akan melihat Sang Won sedang menunggui Ina pulang sekolah, dengan ditemani oleh Kyung Hun. Diketahui, Sang Won dan Ina memutuskan untuk pindah rumah, ke areal yang lebih ramai.
Selain itu, Ina sama sekali tidak mengingat sedikit pun tentang apa yang terjadi kepadanya, dan pengalamannya saat berada di dunia gaib. Di adegan ini, kita akan melihat Ki Ung Hun memberikan tagihan kepada Sang Won, atas layanan jasa eksorsismenya. Dan nilai yang ditagihkan, ternyata cukup tinggi. Setelah menyuruh Ina naik ke mobil, Sang Won mengatakan kalau Ki Ung Hun harus merevisi jumlah tagihan tersebut, dan menagihnya lain kali. Sepeninggalan Sang Won dan yang lainnya, tidak jauh dari sekolah Ina, kita akan melihat seorang anak lelaki berpakaian serba lusuh, tengah berdiri mematung di depan sebuah lemari, di sebuah gang yang sempit. Dan setelah seekor burung gagak hinggap di atas lemari tersebut, anak lelaki itu memalingkan mukanya ke arah kamera, dan film The Closet pun berakhir. Sebesar apapun seorang orang tua membuat kesalahan, dan menyakiti perasaan anaknya, yang harus mereka lakukan hanyalah meminta maaf dan memeluknya. Karena seorang anak, tidak mungkin jika tidak memaafkan kesalahan orang tuanya. Setelah membuat alur cerita film ini pun, saya merasa kalau selama ini, saya pun belum menjadi orang tua yang baik. Tapi mudah-mudahan ke depannya, baik saya pribadi, maupun para orang tua yang secara kebetulan menonton alur film ini, bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi bagi anak-anaknya. Akhir kata, sudah saatnya kanal LKS Movie pamit undur diri, jangan lupa subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar jika ada video terbaru dari kanal ini, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.